Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyaryej atau Edi Hyaryej menjadi tersangka kasus korupsi. Kasus tersebut berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023. Edi diduga menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum. Selain Edi, ada 3 tersangka lain yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Profil Edward Hyaryej menurut dari laman Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Edi lahir di Ambon, Maluku, pada 10 April 1973. Dia tercatat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, SMA, pada 1992, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, UGM, dan lulus pada 1998. Edi kemudian melanjutkan studi S2 Ilmu Hukum di UGM dan selesai pada 2004. Setelah itu dia kembali melanjutkan studi S3 dan selesai pada 2009. Sebelum masuk menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju, Edi bekerja sebagai dosen di alma maternya sejak 1999. Karir Edi di bidang akademik terus naik dengan menjadi asisten wakil rektor bidang kemahasiswaan UGM pada 2002 sampai 2007. Dia lantas dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum pidana UGM pada 2010, dan menyandang gelar profesor pada usia 37 tahun. Presiden Joko Widodo, Jokowi, melantik Edi menjadi Wamenkumham pada 23 Desember 2020. Kiprah Edi di luar bidang akademik juga cukup moncer. Dia pernah dihadirkan menjadi ahli dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, Ahok, pada 2017 silam. Dia juga pernah dihadirkan menjadi ahli dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden, Pilpres, 2019 di Mahkamah Konstitusi, MK. Ketika itu Edi dihadirkan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 yakni Joko Widodo Maruf Amin. Edi juga pernah dihadirkan sebagai ahli dalam sidang Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, atau juga dikenal sebagai kasus kopi sianida. Edi memiliki kekayaan yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan pada 2 Maret 2023. Kekayaan Edi didominasi 4 aset tanah dan bangunan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta senilai 23 miliar rupiah. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.